Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video pertama tentang membantah kaum ateis. Lagi-lagi mereka punya kaum ateis itu punya alasan ya. Alasannya adalah kalau memang Tuhan yang menjadi sebab terciptanya alam semesta, maka siapa yang menciptakan Tuhan? Ya, kaum ateis kan sering ngomong seperti itu ya. Jadi Tuhan itu menurut orang ateis kalaupun ada, maka siapa yang menciptakannya? Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya gitu. Sebagaimana alam yang mustahil ada dengan sendirinya gitu. Nah, berbicara tentang Tuhan dan pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan, kita lagi-lagi kembali kepada dalil logika. Kalau sebelumnya logikanya adalah sebab akibat, adanya alam pasti ada penciptanya, adanya nasi goreng pasti ada yang menciptakan, adanya meja, kursi, lemari pasti ada yang menciptakan. Maka untuk pertanyaan yang seperti tadi, siapa yang menciptakan Tuhan, maka kita jawab dengan logika juga gitu, yaitu apa yang disebut dengan tasalsul gitu. Nah, dalam logika tasalsul itu sesuatu yang mustahil gitu. Apa itu tasalsul? Sesuatu terjadi karena sebab sesuatu, dan sesuatu yang menjadi penyebab dari yang pertama juga ada yang menyebabnya gitu. Ya, maksudnya beginilah ya. Kenapa ada A, kena ada B. Kenapa ada B, kena ada C. Kenapa ada C, kena ada D. Dan seterusnya sampai Z. Kenapa ada Z, kena ada A. Itu namanya tasalsul. Lingkaran yang tidak pernah berhenti gitu. Dan itu mustahil dalam ilmu logika. Kalau pertanyaannya tadi siapa yang menciptakan Tuhan gitu ya, walaupun ini pertanyaan yang pertanyaan yang ya tidak perlu jawab lah gitu ya, tapi saya akan coba jawab gitu. Siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau toh ada Tuhan itu disebabkan oleh sesuatu, maka sesuatu yang menyebabkan Tuhan itu juga disebabkan oleh sesuatu yang lain gitu. Nah, sesuatu yang lain menyebabkan sesuatu yang menciptakan Tuhan juga disebabkan oleh sesuatu juga. Itu namanya tasalsul, dan itu mustahil. Dalam hukum akal itu mustahil terjadi. Misal, ya dalam contoh sederhana ya, tasalsul itu begini. Ada 5 orang, A, B, C, D, E, katakanlah itu namanya ya, si A, si B, si C, si D, si E. Nah, si A mau bayar zakat, ya mau bayar zakat dia si A ini. Tapi si A tidak boleh bayar zakat sebelum si B bayar zakat. Si B tidak boleh juga bayar zakat sebelum si C bayar zakat. Si C tidak boleh bayar zakat sebelum si D bayar zakat. Si E tidak boleh bayar zakat sebelum si A bayar zakat. Dan seterusnya. Dan akhirnya kesimpulannya apa? Tidak ada yang bayar zakat. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang menciptakan Tuhan, toh seandainya misalnya ada, maka yang menciptakan Tuhan itu siapa pula yang menciptakannya gitu. Dan seterusnya. Itu mustahil. Jadi jawaban ringkasnya begini. Allah itu sifatnya adalah pencipta. Dia tidak diciptakan karena dia pencipta. Apapun yang ada di alam semesta ini dia yang ciptakan.
Nah, jadi itu jawaban ya untuk pertanyaan kaum ateis yang punya pertanyaan lucu gitu ya, siapa yang menciptakan Tuhan ya. Nah, jadi begini, kenapa orang-orang ateis itu, tidak semuanya ya gitu, punya pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gitu, dan tidak masuk akal. Karena memang keyakinan bahwasanya Tuhan itu tidak ada adalah keyakinan yang salah. Itu logika yang salah. Makanya perbaiki logika itu. Gimana caranya? Kamu harus yakini bahwasanya ada Tuhan. Kalau kamu yakin Tuhan tidak ada, seandainya toh Tuhan itu tidak ada, maka kamu juga tidak ada. Kita semua tidak ada. Dia ada semua, kehidupan ini tidak ada. Oke, demikian saja video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.